Shalom saudaraku, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini disebut Minggu Menabur, yang merupakan salah satu minggu khusus yang ada di GBKP, agar dapat memberikan pengertian dan motivasi yang dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat, di mana salah satu menjadi wujud nyata dari Injil yang telah kita terima, yang tampak dalam bagaimana cara kita menabur, mengumpulkan, dan menggunakan hasil pekerjaan kita. Tujuannya agar kehidupan kita semakin baik dan nama Allah semakin terpuji. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Allah yang Maha Kudus dengan penuh hormat dan syukur. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita kembali beribadah di hari Minggu ini. Walaupun masih dalam situasi saat seperti ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu pembuka kita, Denganmu Tuhan. Tak
Kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Sesuai dengan firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi. Mari kita angkat lagu penyembahan kita, Sampai Akhir Hidupku. Bapa
Pujian kepada Allah yang peduli akan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah menciptakan dunia ini dan segala isinya dan memberi perintah kepada kita untuk memelihara dunia dan semua isinya demi kebaikan kehidupan kita, sehingga terpuji nama Allah. Inilah rencana agung Allah sejak Ia menciptakan segala sesuatu. Ya Tuhan, kami berbahagia hidup dalam rancangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Allah memberkati melalui hasil pekerjaan kita, supaya kita mampu melakukan kehendak-Nya. Allah memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Semua pemberian-Mu sangat berharga bagi kami. Allah sumber pengetahuan dan hikmat. Ia memberikan pengetahuan dan hikmat kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas pengetahuan dan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah mengaruniakan berbagai kebaikan dengan kita bernyanyi. Kasih setia yang kita rasakan dari Tuhan lebih tinggi dari langit biru, dan kebaikannya yang selalu dinyatakan lebih dalam dari lautan. Kita angkat lagu penyembahan kita, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Pengakuan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, alangkah baiknya rencana Allah bagi dunia dan segala isinya. Marilah menyelidiki hati serta mengaku akan kesalahan dan ketidaklayakan kita dalam mempergunakan hikmat yang diberikan Allah. Biarlah masing-masing mengaku demikian di dalam hatinya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum sungguh-sungguh mempergunakan hikmat yang Engkau berikan, baik dalam mengisi hari-hari maupun dalam mengelola pekerjaan kami. Kami belum mampu mempergunakan waktu yang baik, belum bijaksana dalam mengembangkan usaha, dan kami juga belum bijaksana mempergunakan hasil pekerjaan kami. Saat teduh dimulai.
Untuk merenungkan dosa-dosa kita, mari kita bernyanyi. Karena kuasa darah Tuhan kita telah ditebus hingga kita diselamatkan dan kita menjadi hidup yang baru. Kita kembali mengangkatkan lagu penyaman kita untuk merenungkan dosa-dosa kita. Kita angkat lagu kita, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudari, Allah sungguh bersukacita melihat orang yang mengaku dosanya. Firman-Nya bagi kita, Aku tidak mengingini kematian orang jahat, tapi supaya ia bertobat dan hidup. Dan sebagai hamba Allah saya menyampaikan firman-Nya kepada kita, sekalian yang mengaku akan dosanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita bersukacita karena Allah telah mengampuni dosa kita, dan oleh karena itu mari kita bernyanyi. Mari kita angkat lagu kita, sungguh indah.
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangnya, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekarang saatnya kita pembacaan firman Allah pada bahagian yang pertama yang diambil dari Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Begini bunyinya. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sampai di sini pembacaan ayat kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Segala hormat kami bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan izinkan kami beribadah di tempat ini. Kiranya nama Tuhan saja termulia. Bapa, sebentar kami mau merindukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakaikanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami, menjadi iman yang tumbuh subur, menghasilkan buah yang luar biasa, dan akan dinikmati oleh orang lain juga ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami, berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur hari ini kita bisa beribadah memuji nama Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita dan kita juga tetap merindukan bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 30 ayat 23 dan 24. Saya akan membaca kepada kita semua. Yesaya 30 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang penciptaan, ternyata di kitab Kejadian 1 ayat 31, Tuhan sudah mengatakan bahwa segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Segala yang diciptakannya adalah sungguh amat baik. Namun ternyata ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang sungguh amat baik itu menjadi tidak baik. Di Kejadian 3 ayat 15 sampai 19, kelihatan semua yang awalnya adalah baik, semuanya menjadi tidak baik karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan demikian ternyata salah satu hal yang sangat tidak baik itu adalah dari sekian banyak yang tidak baik, salah satu adalah tanah telah terkutuk. Sehingga Allah mengatakan kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka tanah pun terkutuk. Apa bukti tanah terkutuk? Saya mengingat kisah ketika masih dulu tinggal di desa. Ketika masih sering menanam padi dengan orang tua, ternyata sebelum menanam padi maka semua lahan itu harus dibersihkan. Batu-batu diangkat, rumput-rumput semua dicabut, sehingga nanti ketika padi ditanam tidak ada lagi rumput yang mengganggu. Tapi ternyata setelah ditanam padi, padinya belum tumbuh, tapi rumputnya sudah tumbuh. Saudara yang kekasih, ternyata sering sekali gambaran ini sering juga orang percaya pun demikian. Banyak orang percaya yang sekalipun dia sudah mengakui bahwa dia adalah orang yang telah dibersihkan dari segala dosa, tapi nyatanya masih juga berbuat dosa. Sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, tapi tetap juga berbuat dosa. Persis seperti lirik lagu yang ada di kitab Denden GBKP, nomor 76 bait yang ketiga. Amin nagia aku Kristen, dosa tetap kuban. Saudara yang kekasih, janganlah kiranya lagu ini membuat kita mengaminkan ataupun melayakkan bahwa kita wajar, seakan-akan wajar berbuat dosa. Karena lagu kita pun mengatakan amin nagia aku Kristen, dosa lalap ngekuban. Seharusnya lagu ini mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa ternyata kita lemahnya, betapa kita tidak kuat untuk melawan dosa. Sekalipun kita sudah orang Kristen, rajin gereja, rajin ibadah, tapi ternyata kita tetap tidak kuat untuk melawan dosa. Karena itu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk melawan dosa. Persis seperti ladang yang telah ditabur itu, dia takkan mampu untuk menyingkirkan rumput-rumput yang tumbuh. Sang pemilik ladang harus mencabut dan membersihkannya. Demikianlah saudara yang kekasih, sehingga dalam rangka ibadah kita saat ini, kita yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan, sama seperti seorang penabur padi. Ada 3 hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, ternyata ketika seorang mau menanam padi di ladang, maka yang pertama harus dilakukan adalah membersihkan lahan. Dia harus mencabut, mengambil semua batu-batu ataupun semua yang
akan mengganggu ketika dia akan menanam padi. Siapakah yang harus membersihkan lahan itu? Tentunya adalah si pemilik lahan. Demikian juga kita kaitannya dalam hal iman kita. Ketika kita mau beribadah, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersihkan dulu diri kita. Kita singkirkan semua dosa-dosa yang masih selalu kita lakukan. Siapakah yang membersihkan diri kita? Tentunya yang membersihkan diri kita juga adalah pemilik diri kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya? 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan menghapuskan dosa-dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena itu saudara yang kekasih, bagian kita adalah kita mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa. Karena itulah betapa pentingnya setiap kali kita mau beribadah, sampai di gereja sujudlah di hadapan Tuhan. Sebelum menaikkan pujian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh, berdoa, mohon ampun di hadapan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh batu-batu, rumput-rumput yang tidak penting itu akan disingkirkan oleh Allah. Sehingga benih yang akan ditabur akan tumbuh subur. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan tumbuh subur di dalam hati kita. Itu yang pertama, membersihkan lahan. Yang kedua, setelah lahan dibersihkan, maka jangan tunggu lama. Seorang petani setelah dia membersihkan lahan, maka biasanya besok lusa dia harus tanam benih di sana. Kalau sempat dia tunggu lama, maka akan tumbuh lagi rumput liar. Demikian juga kita. Setelah kita bersujud menghadap Tuhan, mengakui segala kesalahan kita, jangan lagi tunggu lama-lama. Jangan katakan aku akan bertobat besok lusa. Jangan katakan aku akan bertobat senanti setelah tamat kuliah, nanti setelah bekerja, nanti setelah berumah tangga. Tapi bertobatlah seketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Taburlah benih. Itu yang kedua. Setelah lahan dibersihkan, maka langkah yang kedua harus taburkanlah benih. Benih apakah yang harus ditabur? Tentunya tidak akan mungkin ada seorang petani ketika lahan sudah dibersihkan dengan baik, dia menabur benih yang tidak baik. Ketika lahan sudah dibersihkan dengan baik, akhirnya dia menanam benih padi yang busuk. Karena kalau benih padi yang busuk pasti tidak akan tumbuh. Demikian juga kita di dalam iman percaya kita. Kiranya benih yang ditaburkan kepada kita adalah Injil keselamatan. Saya akan membacakan sedikit bagi kita dari apa yang dimaksud dengan Injil keselamatan dari kitab Efesus. Karena itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dari kitab Efesus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tak ada sesuatu yang lebih baik yang akan ditanam di dalam diri kita selain daripada Injil keselamatan. Injil keselamatan itu adalah ketika Kristus melakukan sesuatu yang besar bagi kita, ketika Allah melakukan sesuatu yang besar. Itu yang dibacakan tadi bagi kita dari Invokasio, Yoel 2 ayat 21. Di dalam Yoel 2 ayat 21 itu dikatakan, hai tanah bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara besar. Apakah perkara besar itu? Banyak orang berpikir sembuh dari penyakit adalah perkara besar. Ya amin. Apalagi sekarang ini sembuh dari corona, ya seakan itu adalah perkara besar. Bahkan terhindar dari corona pun sesuatu yang besar bagi kita. Apalagi bangkit dari kematian, itu adalah perkara yang besar.
Tapi saudara yang kekasih, Alkitab mencatat, tak ada satu perkara yang besar yang lebih besar daripada hanya ketika kita menerima Injil, yaitu Injil keselamatan. Apakah Injil keselamatan? Perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan itu, yaitu ketika Tuhan turun ke dunia ini di dalam Yesus Kristus. Dia turun menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, menjadi seorang hamba. Dan tidak hanya sebagai hamba, tapi dia juga disalibkan dan mati. Mati untuk menebus segala dosa manusia. Dan dia dibangkitkan dan naik ke surga. Itulah perkara besar dan itulah Injil keselamatan itu. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan, aku tidak akan pernah malu memberitakan Injil. Karena aku percaya Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena itu saudara yang kekasih, yang paling saya takutkan di dalam kehidupan sebelum saya bertobat adalah kematian. Saya selalu membayangkan kalau saya mati, saya tidak bisa lagi berbicara dengan ibu saya. Bahkan yang agak lucu juga adalah kalau nanti saya mati, saya tidak bisa lagi makan BPK. Karena saya suka dengan BPK. Puji Tuhan, umur 28 tahun saya sudah kena asam urat, sehingga tidak bisa lagi banyak makan BPK. Nggak tahu bagaimana jadinya tadi kalau tetap sehat. Jangan-jangan 2 kali 3 kali ke BPK satu minggu. Penghasilan pun tidak cukup jadinya. Nah, karena itu saudara yang kekasih, membayangkan kematian itu sangat menyedihkan bagi saya. Sehingga tahun 94 itu menjadi satu pergumulan yang luar biasa. Kalau saya mati apa jadinya Tuhan? Gak bisa lagi berbicara lagi, gak bisa lagi seperti ini. Dan akhirnya saya menemukan satu jalan yang luar biasa ketika Yesus mengatakan, aku adalah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Tak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saat itu akhirnya aku membersihkan lahanku, memberi diriku kepada Tuhan supaya dosa-dosaku diampuninya, dan aku menerima Injil itu. Yaitu perkara yang besar itu. Dan itulah perkara yang paling besar, saudara. Itulah yang dikatakan di dalam Yoel, sehingga Allah akan melakukan suatu perkara yang besar. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain daripada ketika kita tahu kalau aku mati, di mana alamatku. Tak ada perkara yang lebih besar dari itu. Nah, itulah yang kedua. Yang pertama membersihkan lahan, yang kedua menaburkan benih. Ketika lahan sudah bersih, marilah taburkan benih yang benar. Ketika kita sudah mengaku dosa, marilah taburkan Injil yang benar, doktrin pengajaran yang benar, bukan dongeng. Dan yang ketiga, seorang penabur setelah dia menabur benih, ternyata tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dia juga harus menyiangi lahannya itu. Kenapa? Karena ternyata memang benar seperti yang telah dibacakan tadi oleh peliturgi kita. Di Ibrani 6 ayat 7 sampai 8 itu. Jikalau ada tanah yang begitu hujan terus datang kepadanya tapi menghasilkan yang tak berguna, maka dia akan dikutuk dan berakhir dengan pembakaran. Ternyata memang ini suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali kalau kita nanam apapun, kita nanam jagung, kita nanam padi, sebelum tanaman itu tumbuh, rumputnya udah tumbuh duluan. Kalau itu tidak dibersihkan, bisa jadi yang kita harapkan itu tidak akan tumbuh. Karena itu, saudara yang kekasih, kitab Ibrani tadi jangan hanya baca ayat yang ke-7 dan 8 itu. Kita harus mulai baca dari pasal 5 ayat yang ke-11 sampai pasal 6 ayat yang ke-8. Karena di sana peringatan yang luar biasa itu bagi orang Kristen. Kenapa? Karena dari ayat 11 sampai ayat yang ke-8 itu diingatkan bagi orang Kristen. Dikatakan oleh penulis Ibrani tentang hal ini terlalu banyak dan terlalu sukar untuk kami katakan katanya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang Kristen lamban untuk mendengar. Lambat mendengar. Sudah tahu firman Tuhan tapi tidak dilakukan. Sudah tahu itu tidak baik tapi masih dilakukan.
Itu yang terjadi dengan orang Kristen. Sehingga perikop ini judulnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Peringatan supaya jangan murtad. Saya ada memimpin ya ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Umurnya 82 tahun, yang paling muda yang saya pimpin itu 72 tahun. Ya, saya ajari mereka, tapi ketika saya tanya, apakah ibu sudah menjadi orang Kristen dari sejak muda? Iya. Tapi ketika saya tanya, kalau kita mati hari ini, apakah ibu yakin pasti masuk surga? Wah, tunggu dulu, belum tentu. Udah Kristen dari kecil, umur sudah 82 tahun, mati tak percaya masuk surga. Kemana imannya selama ini? Apa yang dipelajari selama ini? Saudara yang kekasih, kalau seorang penabur menanam padi, pasti hasilnya padi. Nggak mungkin jagung, berarti salah tanam. Nggak mungkin jagung. Demikian juga berarti selama ini menjadi orang Kristen yang ditanam itu bukan benih Injil yang benar, tapi jangan-jangan hal-hal yang salah. Sehingga sudah lama pun ternyata nggak yakin masuk surga. Saya nggak tahu kita yang mendengar sekarang ini, jikalau kita meninggal saat ini, apakah kita sudah sangat yakin masuk surga? Jikalau memang yang kita tanam itu padi, maka yakinlah pasti yang tumbuh adalah padi. Hasilnya juga adalah padi. Kalau kita hidup di dalam Kristus, percayalah, pasti kita juga akan masuk surga. Karena itu yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13 jelas dikatakan, ini dituliskan kepadamu supaya engkau tahu, siapapun yang percaya kepada anak itu sudah memperoleh hidup yang kekal. Kalau masih sempat ada orang percaya, tempatnya bukan di surga. Enggak ada artinya kita beribadah. Orang percaya mati pasti masuk surga. Saudara yang kekasih, sehingga mau tidak mau ternyata setelah kita dibersihkan, ditabur benih yang baik, harus disiangi. Teruslah lakukan yang benar, teruslah lakukan yang baik, supaya akhirnya kita ini menjadi tanah yang subur seperti di Ibrani 6 ayat 7 tadi, menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, karena itu saudara yang kekasih, marilah kita lawanlah dosa, kita tinggalkanlah dosa, lakukanlah yang baik. Tapi ingatlah, berbicara tentang menabur, kita manusia hanya bisa melakukan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Membersihkan, ya, membersihkan lahan, menyiangi, dan akhirnya kita bisa memetiknya, menuainya. Tapi ternyata ada hal yang tak mampu kita lakukan, yaitu menumbuhkan. Menumbuhkan bukan sesuatu yang mampu kita lakukan. Nanti coba perhatikan di ladang. Coba kalian pandangi lama 1 jam, 2 jam tanaman padi. Pernahkah nampak pertumbuhannya? Tapi ternyata besoknya kita ke ladang, loh kok udah tumbuh ya? Kok udah tumbuh ya? Mungkin itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika engkau tidur, aku memberkati engkau. Nah, karena itu saudara yang kekasih, mari kita lakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya. Sehingga apa yang dikatakan dalam nats khotbah kita ini, sungguh di dalam kitab Yesaya ini, itu yang akan terjadi bagi kita. Kita yang menaburkan, Tuhan mendatangkan hujan dan menumbuhkan. Dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Menjadi orang Kristen, hiduplah di dalam kebenaran, bersihkanlah diri kita, mengakui dosa, terima Injil, dan hiduplah di dalam kebenaran, sehingga kuasa Roh Kudus yang telah dimateraikan bagi kita itu, ia akan menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup tetap benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, mari terus kita berdoa supaya Corona ini, COVID-19 ini cepat berlalu. Kita tidak tahu apa yang mau kita hadapi. Kita takut, tapi kita tidak tahu apa yang mau kita takutkan. Karena itu mari kita terus berdoa supaya Tuhan memberlalukan ini cepat dari kehidupan kita, sehingga kita bisa kembali beribadah dengan baik, bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita tabur segala kebenaran, dan Tuhan yang menumbuhkannya. Kita yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Terpujilah nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang maha agung. Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Kami hanya mampu melakukan apa yang kami lihat. Tetapi Engkau adalah Allah yang mampu melakukan apa yang tidak kami lihat, yang tak mampu kami lakukan. Kami hanya menabur ya Tuhan, tapi Engkau yang menumbuhkannya. Tuhan, kiranya biji kebenaran yang telah tertabur di dalam hidup kami akan tumbuh subur dan beri kami kekuatan untuk melawan dosa, untuk mengatakan tidak kepada kejahatan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang diam di dalam hidup kami akan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau ya Allah kami. Segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengakukan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kekasih, marilah kita bersiap untuk mengumpulkan persembahan kita. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita, Kitab Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, hidupku sekarang kupersembahkan. Hidupku sekarang Marilah kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Bapa, kami sangat bersyukur untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
karena kami sangat mengaminkan apa yang telah Tuhan nyatakan kepada Yeremia. Karena mengenai diri kami, rancangan-rancangan yang ada padamu adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kami kepada kebahagiaan dan penuh harapan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini pun kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Dan bahkan sudah hampir 3 bulan lebih kami tidak bisa beribadah bersama. Ini juga akan menjadi hal yang baik bagi kami, ya Tuhan, sehingga akan terbangun di tengah-tengah keluarga kami ibadah-ibadah keluarga, ibadah bersama dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Dan kiranya sekalipun nanti kondisi ini sudah baik, ya Tuhan, ibadah keluarga ini akan terus terjadi, karena sesungguhnya gereja akan sangat kuat ketika keluarga-keluarga kuat, ya Tuhan. Karena itu Bapak, berkatilah semua jemaat Tuhan di GBKP Runggun kilometer 8 ini, ya Tuhan. Sertai semua anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Bapak, berikanlah kerinduan bagi kami semua. Berikan kerinduan bagi jemaat Tuhan semuanya untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena segala sesuatunya akan baik adanya jikalau yang pertama kami cari adalah kebenaran-Mu. Karena itu yang Kau katakan melalui anak-Mu Matius, ya Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, marilah ini yang kami lakukan, ya Tuhan. Bapa, kami serahkan semua jemaat Tuhan di Runggun kilometer 8 ini. Tuhan, Kau juga memberkati semua para presbiter, ya Tuhan, para serayan Tuhan, pertua diaken yang masih aktif, yang sudah emeritus, dan bahkan keluarga pendeta kami. Tuhan, berkati semuanya anak-anak-Mu, ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi ini pun mereka akan tetap sujud di hadapan Tuhan, melihat Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu mungkin banyak juga persoalan ekonomi bagi kami saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, membimbing kami, mengajar kami untuk memakaikan segala sesuatu yang kami peroleh dari pekerjaan kami dengan bijaksana, ya Tuhan, sehingga semuanya ini tetap membawa kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk situasi kami ini, COVID-19 ini, ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh, ya Bapa. Kiranya ini bisalah cepat berlalu, ya Tuhan, karena ini sangat mengganggu seluruh aktivitas kehidupan kami, Bapa. Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berotoritas dalam semua keadaan ini, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan kami, semua para yang menangani persoalan ini, ya Tuhan. Bapa yang menolong mereka, Bapa yang menyertai, dan bahkan para medis. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua anak-anak-Mu hidup di dalam kebenaran-Mu akan tetap Engkau pelihara, ya Tuhan. Bapa, terima kasih juga untuk hari ini, ketika kami bisa melakukan ibadah minggu ini, ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian. Berkati yang telah memimpin pujian, song leader, pemusik, liturgis. Berkati kami semua, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan bahkan yang merekam ibadah ini juga Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, segala hormat kami bagi-Mu, dan persembahan yang telah dikumpulkan semua oleh jemaat Tuhan, Tuhan yang memberkati, dan bahkan Tuhan yang akan memberikan berlimpah lagi bagi mereka. Kiranya hidup mereka akan tetap sukacita ketika mereka mampu memberi kepada-Mu, ya Tuhan. Karena sesungguhnya jikalau kami renungkan, kami tidak akan pernah memberi kepada Tuhan, karena semua yang ada pada kami adalah milik-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, termulialah Engkau. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan gereja kami GBKP ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kota kami, kota Medan ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
marilah kita akan sama-sama mengucapkan tekad kita. Saudara-saudari, Tuhan telah memberkati kita dengan memberikan pengetahuan dan hikmat untuk melakukan pekerjaan kita. Apa yang menjadi tekadmu? Ya Tuhan, kami berjanji memakai pengetahuan dan hikmat-Mu dalam melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Allah berkenan bagi orang yang hidup jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, kami berjanji menjadi orang yang jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kami. Perintah Allah bagi kita agar hidup saling menolong. Hendaklah orang yang berkelebihan menolong orang yang berkekurangan. Ya Tuhan, semua yang ada padaku akan kujadikan berkat bagi orang yang membutuhkan. Untuk meneguhkan tekad kita, sebelumnya saya akan membagikan tema kita pada minggu ini adalah Allah yang menumbuhkan benih yang engkau tanam. Seperti yang selalu kita dengar, apa yang kamu tabur maka itu yang akan kamu tuai. Mari menanam benih yang baik dan benar. Jika kita hidup dalam Kristus, percayalah kita akan beroleh hidup yang kekal. Menjadi orang yang Kristen, hiduplah dalam kebenaran. Kita angkat lagu komitmen kita, Sukacita Penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah kita terima hari ini. Jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Sebagai kekuatan kita,
terimalah berkat dari Allah kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ibadah minggu kita berjalan dengan baik. Di masa pandemi ini saudaraku, tetap tekun berdoa dan bersyukur. Mari kerjakan bagian kita. Mari kita percayakan Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Selamat hari Minggu. Shalom.